Giorgi Mamardashvili, menegaskan bahwa ia tidak datang ke Liverpool hanya untuk duduk di bangku cadangan. Kiper asal Georgia ini ingin bersaing secara serius, bukan sekadar menjadi pelapis Alisson Becker. Dalam laga persahabatan kedua Liverpool melawan Athletic Bilbao, Mamardashvili tampil impresif meski kebobolan 2 gol, dan kontribusinya terbukti krusial dalam kemenangan 3-2 The Reds. Penampilannya jauh lebih meyakinkan dibanding kiper Bilbao, Unai Simon, yang tampak kurang sigap. Salah satu momen penting terjadi saat Mamardashvili melakukan penyelamatan luar biasa terhadap tendangan keras Malcolm Ares yang mengarah ke sudut atas gawang. Tak lama kemudian, ia kembali menunjukkan reaksi cepat saat menggagalkan tembakan Urko Izeta, meskipun sang pemain dalam posisi offside. Meski Alisson tetap menjadi pilihan utama di Premier League dan Liga Champions, pelatih Arne Slot kini memiliki opsi kuat lainnya. Mamardashvili bahkan berpeluang tampil sebagai starter di laga Community Shield akhir pekan ini. Setelah awal yang agresif di bursa transfer dengan merekrut pemain seperti Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, dan Franco Mastantuono, Real Madrid secara mengejutkan menghentikan aktivitas transfer mereka. Padahal, masih ada kebutuhan di lini depan dan tengah, terutama setelah kepergian Kylian Mbappe yang meninggalkan nomor punggung 9. Menurut laporan Cadena, manajemen klub memutuskan fokus ke persiapan pramusim, dan adaptasi pemain baru di bawah arahan pelatih baru, Xabi Alonso. Alonso sebenarnya menginginkan tambahan satu gelandang dengan gaya bermain seperti dirinya dahulu. Namun direksi klub, termasuk Florentino Perez, menolak menambah pemain kecuali ada penjualan besar yang belum terjadi. Keputusan ini menjadi tantangan besar bagi Alonso, yang harus bekerja dengan skuad yang ada. Tanpa pemain tambahan di lini tengah atau bek tengah, fleksibilitas taktik akan sangat penting. Meski klub yakin skuad saat ini cukup kuat, tekanan tetap tinggi, karena margin kesalahan akan semakin kecil di musim yang padat. Lucas Vazquez resmi meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini, setelah lebih dari 10 tahun mengabdi. Kontraknya tidak diperpanjang, dan kini ia berstatus bebas transfer, memberi keleluasaan penuh untuk menentukan klub baru. Di usia 34 tahun, ia masih ingin bersaing di level tertinggi. Espanyol, klub lamanya, menjadi kandidat terkuat untuk merekrutnya. Negosiasi antara kedua pihak disebut berjalan lancar, dan nyaris mencapai kesepakatan. Espanyol melihat Vazquez sebagai tambahan penting, baik secara teknis maupun sebagai sosok senior yang bisa memberi dampak di ruang ganti. Walau ada ketertarikan dari klub luar seperti Juventus, AC Milan, dan Besiktas, Vazquez tampaknya lebih memprioritaskan bertahan di La Liga. Jika transfer ini terwujud, Espanyol tidak hanya mendapatkan pemain serbaguna, tetapi juga figur berpengalaman yang pernah meraih banyak gelar. Kepulangannya berpotensi menjadi kisah emosional dan langkah strategis bagi kedua belah pihak. Juventus berusaha memulihkan performa Tun Koopmeiners setelah musim debut yang mengecewakan. Dibeli seharga 58,4 euro, ia gagal tampil maksimal saat dimainkan sebagai trequartista oleh Thiago Motta dan Igor Tudor. Kini, pelatih Tudor mencoba pendekatan baru, dengan menurunkan Koopmeiners lebih dalam di lini tengah, mirip dengan perannya di Atalanta. Dalam uji coba melawan Reggiana, Koopmeiners dimainkan sebagai deep lying playmaker, di samping Manuel Locatelli, sementara posisi trequartista diisi Fabio Miretti. Perubahan posisi ini, memberi harapan bahwa Koopmeiners bisa mengontrol permainan dengan lebih efektif, dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Pendekatan taktis ini, juga memengaruhi strategi transfer Juventus. Meski Douglas Luiz dan Weston McKennie dijual, klub tidak buru-buru mencari gelandang baru. Sebaliknya, mereka kini memprioritaskan perekrutan penyerang. Juventus pun yakin, Koopmeiners dan Locatelli bisa menjadi fondasi kuat di lini tengah musim depan. Napoli dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan gelandang muda milik Juventus, Fabio Miretti, dengan mengajukan tawaran resmi senilai 14 juta euro. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan produk asli Akademi Juventus, dan baru saja tampil gemilang saat menjalani masa peminjaman bersama Genoa di musim lalu. Bersama Genoa, Miretti mencatatkan 25 penampilan di Serie A, serta menyumbang 3 gol dan 3 assist, yang membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah. Performa impresif tersebut menarik minat serius dari Napoli, yang ingin memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer musim panas ini. Agen dari Miretti, Giovanni Brancini, telah mengonfirmasi adanya proses negosiasi antara kedua klub, dan pihak Napoli dikabarkan sangat optimistis bahwa kesepakatan bisa segera tercapai. Saat ini, Juventus masih mempertimbangkan tawaran tersebut, mengingat Miretti masih terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2028. Jika transfer ini terwujud, akan menjadi langkah besar dalam karir Miretti. Barcelona sukses menuntaskan tur pramusim mereka di Asia dengan hasil sempurna. Mereka memainkan 3 laga, dan semuanya berakhir dengan kemenangan. Di Jepang, Barcelona menang 3-1 atas Vissel Kobe, lalu melanjutkannya di Korea Selatan dengan kemenangan 7-3 atas FC Seoul, dan 5-0 melawan Daegu FC. Gavi tampil menonjol selama tur ini, dan menjadi top skor tim dengan mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan di Korea Selatan. Ia mencetak 1 gol ke gawang FC Seoul, dan brace ke gawang Daegu FC. Perolehan gol Gavi melampaui Robert Lewandowski dan Lamine Yamal, yang masing-masing mencetak 2 gol. Penampilan impresif ini menjadi kabar baik bagi Gavi, yang musim lalu absen dalam tur pramusim karena cedera. Ia mengaku senang dengan performanya, dan berharap bisa mempertahankan tren positif ini saat musim baru dimulai. Chelsea
Sebelumnya dikaitkan dengan minat terhadap Emiliano Martinez pada awal musim panas ini, terutama karena penampilan kiper utama mereka, Robert Sanchez, mendapat banyak kritik selama kompetisi musim lalu. Emmanuel Petit, mantan pemain Chelsea, kini secara terbuka mendesak klub untuk kembali mengejar Martinez. Petit menilai, Martinez sebagai sosok yang berpengalaman, dan memiliki kualitas kiper top yang dibutuhkan Chelsea. Ia juga percaya, Martinez bisa memberikan inspirasi dan memimpin di ruang ganti, serta cocok dengan pelatih Enzo Maresca dan pemain lainnya. Di sisi lain, Martinez juga diminati oleh klub-klub dari Liga Pro Arab Saudi, yang menambah persaingan dalam perburuan tanda tangannya. Namun, kepindahan Martinez ke Timur Tengah berpotensi sulit, karena tim nasional Argentina dikabarkan tidak ingin kiper utama mereka meninggalkan Eropa, terutama menjelang Piala Dunia di Amerika Utara tahun depan. Kondisi ini bisa menjadi faktor penting dalam keputusan Martinez dan klub terkait masa depannya. Presiden kelompok supporter Villarreal, Cesar Pena, mengkritik keras upaya klub untuk merekrut Thomas Partey, mantan pemain Arsenal yang kini menghadapi 5 tuduhan pemerkosaan dan 1 tuduhan kekerasan seksual. Meski Partey adalah pemain berkelas dunia, dan memiliki pengalaman di pertandingan besar seperti Liga Champions melawan Real Madrid, Pena menilai perekrutan pemain dengan tuduhan serius tersebut adalah hal yang bermasalah secara moral dan sosial. Ia menyatakan bahwa sebagian besar penggemar Villarreal tidak akan setuju dengan kedatangan Partey, bahkan jika nantinya ia dinyatakan tidak bersalah. Pena juga menekankan bahwa klub harus mempertimbangkan pendapat para supporter dan dampak yang mungkin muncul, seperti kecaman terhadap pemain di lapangan. Menurutnya, keputusan ini bukan sekadar soal meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga soal nilai-nilai yang dijunjung oleh klub dan komunitasnya. Pena berharap, Villarreal dapat mengambil keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan aspek ini. Liverpool saat ini tengah mempertimbangkan opsi di bursa transfer untuk memperkuat lini belakang mereka. Hal ini tak lepas dari situasi kontrak Ibrahima Konate yang menjadi perhatian serius. Konate hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun, dan belum ada kejelasan mengenai perpanjangan. Jika tidak segera ditangani, Liverpool berisiko kehilangan sang bek secara gratis. Bahkan, beredar kabar bahwa Konate bisa menyusul tren Alexander-Arnold ke Real Madrid. Sebagai langkah antisipasi, Liverpool mulai memantau Nathan Collins, bek tengah milik Brentford. Collins sendiri tampil konsisten sepanjang musim lalu, dengan mencatatkan 2 gol dan 5 assist di Premier League. Namun, transfer Collins ke Anfield diprediksi tidak mudah, mengingat kontraknya bersama Brentford masih berlaku hingga 2029, dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Meskipun begitu, Liverpool dilaporkan masih berada dalam tahap awal pemantauan, dan belum melakukan pendekatan resmi. Liverpool tengah berupaya merekrut Marc Guehi dari Crystal Palace, sebagai bagian dari penguatan lini pertahanan mereka di bawah manajer baru, Arne Slot. Meskipun sudah merekrut 5 pemain, Slot masih ingin menambah amunisi, dan Guehi menjadi salah satu target utamanya. Namun, Liverpool kini mendapat saingan serius dari Newcastle United, yang juga menjadikan Guehi sebagai target utama. Newcastle mempercepat pendekatan, karena mereka kekurangan stok bek tengah, dan akan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Pelatih Eddie Howe menilai Guehi, yang sudah berpengalaman di Premier League, sebagai solusi ideal. Newcastle pun akan memanfaatkan situasi saat Liverpool masih fokus pada target lain, dan siap mengajukan tawaran besar. Crystal Palace hanya bersedia melepas Guehi dengan harga sekitar 60 juta pound, sehingga baik Liverpool maupun Newcastle harus menyiapkan dana besar untuk mendapatkannya. Legenda timnas Polandia, Jan Tomaszewski, menyarankan Robert Lewandowski untuk segera meninggalkan Barcelona, dan mempertimbangkan pindah ke Liga Arab Saudi pada bursa transfer musim panas ini. Tomaszewski menilai, bahwa di usia 36 tahun, Lewandowski sudah terlalu terbebani untuk terus bermain di level tertinggi bersama klub sebesar Barcelona. Ia menyebut, Liga Arab Saudi sebagai destinasi yang lebih ringan dan ideal untuk mengakhiri karir, apalagi banyak pemain top dunia yang kini memilih berkarir di sana. Selain faktor usia dan fisik, Tomaszewski juga mengungkap alasan lain di balik sarannya, yaitu situasi internal di tim. Menurutnya, Lewandowski sudah tidak lagi menjadi sosok yang populer di ruang ganti Barcelona, dan beberapa pemain bahkan enggan mengoper bola kepadanya. Karena itu, ia percaya bahwa masa Lewandowski di Camp Nou sudah berakhir, dan pindah ke klub baru akan menjadi langkah terbaik untuk menjaga nama baik, dan mengakhiri karir dengan tenang dan terhormat. Arsenal menghadapi hambatan besar dalam upaya mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace. Meski sang pemain sudah lama menjadi incaran The Gunners untuk memperkuat lini serang mereka di musim depan, laporan terbaru menyebutkan bahwa Eze lebih memilih bertahan di Selhurst Park ketimbang pindah ke London Utara. Crystal Palace juga menunjukkan sikap tegas dengan menolak melepas pemain berusia 26 tahun itu, karena ia dianggap sebagai pilar penting dalam skema pelatih Oliver Glasner, dan dinilai sulit untuk digantikan. Selain itu, Arsenal belum melakukan pendekatan resmi, atau mengajukan tawaran konkret kepada Palace. Situasi ini diperparah dengan kondisi keuangan klub, yang masih harus menyeimbangkan neraca setelah mendatangkan Victor Gyökeres dan beberapa pemain lainnya. Arsenal pun disebut harus menjual pemain lebih dulu untuk bisa merealisasikan transfer Eze, yang memiliki harga cukup tinggi. Dengan berbagai faktor ini, kemungkinan Eze bergabung ke Arsenal pada musim panas ini dinilai sangat kecil. Hubungan antara Marc-Andre ter Stegen dan Barcelona tengah mengalami ketegangan serius, setelah sang kiper menolak memberikan data medisnya kepada La Liga. Penolakan ini
menghambat rencana Barcelona memanfaatkan regulasi cedera jangka panjang untuk mengurangi beban gaji, dan mendaftarkan pengganti sementara seperti Joan Garcia. Klub menilai, sikap Ter Stegen melanggar kewajiban kontraktual dan mengganggu stabilitas internal tim. Meskipun secara hukum Ter Stegen berhak menjaga kerahasiaan data medisnya, Barcelona merasa penolakan tersebut merugikan dari sisi administrasi dan keuangan. Klub sudah mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun Ter Stegen menolak berdialog dan menandatangani dokumen yang diperlukan. Akibatnya, Barcelona kini mempertimbangkan untuk mengambil langkah disipliner dan mempersiapkan kemungkinan sengketa hukum jika masalah ini tidak cepat terselesaikan. Konflik ini menjadi ujian berat bagi hubungan antara pemain dan klub. Manchester United memang tengah aktif mencari pemain baru untuk memperkuat lini tengah mereka di musim depan, dan melihat Fermin Lopez sebagai sosok yang tepat karena talenta dan potensinya yang dianggap di atas rata-rata. Namun, pelatih Barcelona, Hansi Flick, menolak memberikan izin kepergian Lopez, meskipun sudah mengetahui ketertarikan MU terhadap pemain berusia 22 tahun tersebut. Flick percaya bahwa meskipun Lopez tidak sering dimainkan pada musim lalu, sang gelandang memiliki potensi besar dan akan menjadi pemain penting dalam skuad Barcelona musim depan. Karena itu, Flick melarang manajemen klub untuk menjual Lopez kepada MU atau klub lain. Posisi Barcelona untuk mempertahankan Lopez juga sangat kuat, karena kontraknya masih berlaku hingga tahun 2029, dan klausul pelepasannya sangat tinggi, mencapai sekitar 1 miliar euro, membuatnya hampir mustahil untuk diboyong oleh MU pada bursa transfer kali ini. Selain itu, Fermin Lopez sendiri juga belum memiliki keinginan untuk meninggalkan Barcelona. Juventus dikabarkan kembali berkomunikasi dengan Manchester United untuk menawarkan striker mereka, Dusan Vlahovic, di bursa transfer musim panas ini. Pelatih Juventus, Igor Tudor, ingin melakukan perubahan skuad dan melepas pemain yang tidak masuk rencananya, termasuk Vlahovic yang tidak lagi menjadi bagian proyek Tudor. Juventus melihat MU sebagai tujuan potensial, karena Setan Merah sedang mencari striker baru, dan pernah menunjukkan minat pada Vlahovic sebelumnya. Meski komunikasi sudah berjalan, MU saat ini lebih fokus mengejar striker RB Leipzig, Benjamin Sesko, sehingga Vlahovic baru akan dipertimbangkan jika usaha mendatangkan Sesko gagal. Juventus berharap bisa melepas Vlahovic dengan harga sekitar 30 juta euro, dan menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk striker timnas Serbia tersebut. Manchester City berhasil menggagalkan upaya Real Madrid untuk merekrut Rodri, dengan menyiapkan perpanjangan kontrak baru selama 2 tahun, yang akan membuatnya bertahan di Etihad Stadium hingga Juni 2029. Real Madrid memang sangat mengincar Rodri sebagai pengganti Toni Kroos dan Luka Modric, yang telah meninggalkan klub. Bahkan, Los Blancos siap membayar hingga 100 juta euro demi mendapatkan gelandang Spanyol itu. Namun, Man City menolak melepas Rodri, dengan menawarkan kontrak baru disertai kenaikan gaji besar, yang berpotensi menggandakan pendapatan Rodri, dan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi kedua setelah Erling Haaland. Meski sebelumnya sempat mengalami cedera parah di musim 2024-2025, yang membuatnya absen hingga akhir musim, dan berdampak buruk pada performa tim, Man City tetap menunjukkan kepercayaannya dengan menawarinya kontrak baru yang menguntungkan. Spekulasi transfer Benjamin Sesko semakin memanas, seiring 2 klub Premier League, Manchester United dan Newcastle United, yang telah mengajukan tawaran resmi kepada RB Leipzig. Kedua klub menunjukkan minat tinggi terhadap penyerang muda berusia 22 tahun itu. Situasi semakin mencurigakan, karena Sesko tidak lagi berlatih bersama tim utama, dan kini menjalani latihan terpisah, memperkuat dugaan bahwa kepindahannya tinggal menunggu waktu. Dari 2 peminat, Newcastle menjadi yang paling agresif dengan 2 kali mengirim tawaran resmi, termasuk proposal terbaru sebesar 80 juta euro plus 10 juta euro dalam bentuk bonus. Sementara itu, Manchester United juga telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan tawaran resmi, meskipun nilai pastinya belum diungkap. Meski terbuka pada 2 tawaran tersebut, laporan menyebutkan bahwa Sesko lebih cenderung memilih bergabung ke MU. Hingga kini, belum ada keputusan final dari Leipzig maupun sang pemain. AC Milan selangkah lagi merampungkan transfer Ardon Jashari dari klub Brugge. Gelandang berusia 23 tahun itu dijadwalkan tiba di Italia pada Selasa malam untuk menjalani tes medis, usai kedua klub menyepakati kesepakatan final senilai 39 juta euro dengan skema pembayaran dicicil selama 4 tahun. Jashari telah menyepakati kontrak pribadi berdurasi 5 tahun dengan gaji awal 2,5 juta euro per musim, yang bisa meningkat seiring performa. Menariknya, proses transfer ini juga dipengaruhi oleh sikap tegas sang pemain yang menolak beberapa tawaran besar, termasuk dari klub kaya asal Neom, demi mewujudkan impiannya bermain untuk Milan, klub yang ia kagumi sejak kecil. Jika tes medis berjalan lancar, pengumuman resmi tinggal menunggu waktu. Jashari diharapkan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Rossoneri, terutama untuk memperkuat lini tengah di era baru yang sedang dibangun klub. Keinginan Giacomo Raspadori untuk meninggalkan Napoli pada bursa transfer musim panas ini menemui jalan buntu. Meskipun ia sudah mantap ingin hengkang demi mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler, proses transfernya mandek karena tidak ada klub yang sanggup memenuhi harga tinggi yang dipatok Napoli, yaitu 30 juta euro, belum termasuk bonus. Atletico Madrid menjadi satu-satunya klub yang menunjukkan minat serius, namun tawaran mereka masih jauh di bawah permintaan Napoli, bahkan dikabarkan tak mencapai 25 juta euro. Klub-klub Serie A pun belum ada yang mengajukan tawaran resmi, karena banderol dianggap terlalu mahal. Sebelumnya,
Raspadori juga sempat mengajukan permintaan transfer pada Desember 2024, namun saat itu berhasil diyakinkan untuk bertahan dan membantu Napoli meraih gelar Scudetto. Kini, meski tekadnya untuk hengkang semakin kuat, situasi finansial membuat transfernya tertahan, kecuali ada perubahan harga dari Napoli atau peningkatan tawaran dari Atletico. Douglas Luiz tampaknya akan segera meninggalkan Juventus setelah hanya satu musim membela klub. Minimnya kontribusi, termasuk hanya 3 kali tampil sebagai starter di Serie A musim lalu, membuat Juventus memutuskan untuk melepasnya. Situasi semakin jelas setelah Luiz absen pada hari pertama latihan pramusim, menandakan ia tak masuk dalam rencana pelatih Igor Tudor. Saat ini, Nottingham Forest menjadi kandidat terdepan untuk merekrut gelandang asal Brasil tersebut. Klub Premier League itu dijadwalkan melakukan pembicaraan resmi dengan Juventus dan agen sang pemain. Forest dikabarkan mengusulkan skema pinjaman dengan opsi pembelian permanen, yang bisa berubah menjadi kewajiban tergantung pada kondisi tertentu. Nilai total transfer diperkirakan melebihi 30 juta euro. Meski ada ketertarikan dari Manchester United dan satu klub Arab Saudi, Forest diyakini berada di posisi terbaik. Jika transfer ini terlaksana, Luiz akan kembali ke Premier League, di mana ia pernah bermain selama 5 musim bersama Aston Villa.